Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang menerapkan berbagai kebijakan politik untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaannya. Jepang membentuk pemerintahan militer yang mengatur hampir seluruh kehidupan masyarakat di Indonesia. Wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah pemerintahan agar lebih mudah dikendalikan dan diawasi. Jepang juga membatasi kegiatan politik serta organisasi yang dianggap dapat membahayakan kekuasaan. Para pejabat Indonesia masih diberi kesempatan untuk membantu menjalankan pemerintahan, tetapi tetap berada di bawah pengawasan Jepang. Melalui sistem pemerintahan tersebut, Jepang berusaha memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia mematuhi aturan dan mendukung kepentingan pemerintahan Jepang. 2. Selain membentuk pemerintahan militer, Jepang juga membentuk berbagai organisasi untuk memperoleh dukungan dari rakyat Indonesia. Salah satunya adalah PUTERA atau Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Jepang berharap tokoh-tokoh tersebut dapat mempengaruhi masyarakat agar mendukung Jepang dalam perang. 3. Dalam bidang ekonomi, Jepang menerapkan sistem ekonomi perang, artinya seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Jepang. Dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang mengambil alih berbagai perusahaan dan menguasai sumber daya alam yang dianggap penting. Hasil bumi seperti padi, karet, tebu, minyak, dan berbagai hasil perkebunan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan Jepang. Kegiatan perdagangan juga diawasi dan diatur secara ketat oleh pemerintah Jepang. Masyarakat tidak dapat dengan bebas menjalankan kegiatan ekonomi karena sebagai besar hasil produksi harus digunakan untuk kepentingan perang. Akibatnya, perekonomian rakyat menjadi semakin sulit dan kesejahteraan masyarakat semakin menurun. Jepang juga menerapkan kebijakan yang ketat dalam bidang pertanian. Para petani diwajibkan menyerahkan sebagian hasil panennya kepada pemerintah Jepang. Akibat kebijakan tersebut, persediaan makanan bagi rakyat semakin berkurang. Banyak masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan beras dan bahan makanan lainnya. Selain itu, bahan-bahan kebutuhan sehari-hari juga semakin langka karena kegiatan produksi dan distribusi berada di bawah penguasaan Jepang. Kondisi ini menyebabkan kehidupan masyarakat semakin berat dan rakyat harus hidup dalam keadaan kekurangan. Selain memanfaatkan sumber daya alam, Jepang juga memanfaatkan tenaga rakyat Indonesia melalui sistem Romusha. Romusha merupakan pengerahan tenaga kerja untuk melakukan berbagai pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah Jepang. Para pekerja dikerahkan untuk membangun jalan, jembatan, lapangan terbang, benteng, dan berbagai fasilitas militer. Banyak rakyat yang harus meninggalkan keluarga dan kampung halamannya untuk bekerja di daerah lain. Mereka bekerja dalam kondisi yang berat dengan makanan dan fasilitas yang terbatas. Pengerahan tenaga kerja ini menyebabkan banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya yang dikirim untuk bekerja. Oleh karena itu, sistem Romusha menjadi salah satu kebijakan Jepang yang menimbulkan penderitaan besar bagi masyarakat Indonesia. Secara keseluruhan, kebijakan politik dan ekonomi Jepang di Indonesia lebih banyak ditunjukkan untuk kepentingan Jepang dalam mempertahankan kekuasaan dan memenangkan perang. Jepang mengendalikan pemerintahan melalui sistem militer, membentuk berbagai organisasi untuk mengerahkan rakyat, mengambil sumber daya alam, mengatur hasil pertanian, serta memanfaatkan tenaga kerja melalui Romusha. Kebijakan tersebut memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Rakyat mengalami kekurangan pangan, kemiskinan, kelangkaan barang, serta berbagai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, di tengah kondisi tersebut, masa pendudukan Jepang juga memberikan pengalaman kepada bangsa Indonesia dalam bidang organisasi, pemerintahan, dan kemiliteran.
Pengalaman tersebut kemudian ikut memperkuat semangat persatuan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Marilah menabung uang kita. Itu harus menjadi pedoman untuk penghidupan baru di masa ini. Kita bangsa Indonesia harus memegang penghidupan untuk diri sendiri, sebab kita bukan lagi budak dari siapapun juga. Bala tentara Dainipong datang di Pulau Jawa untuk menghancur leburkan imperialisme Barat dan untuk membantu bangsa Indonesia mendirikan penghidupan baru. Kita harus menghemat dan penghidupan kita sedapat-dapatnya harus sederhana dan kita harus menabung uang. Seluruh bangsa Asia dengan cara demikian membantu mencapai kemenangan akhir dalam perang ini. Kita bangsa Indonesia harus menolong pula. Kita juga suatu bagian dari Asia baru. Cara menabung uang mudah sekali. Kamu pergi ke kantor pos dengan membawa uangmu, walaupun hanya sedikit, tak usah malu. Gunung yang terbesar terdiri dari pasir yang kecil juga. Menabung di kantor pos